A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim yang insyaallah dirahmati Allah, ahlan bik. Berjumpa dengan saya Ronald yang ingin membagikan satu firman Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama diamalkan di kehidupan sehari-hari. Hari ini temannya agak seram, yakni hukum Islam dalam pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sengaja, mirip sengaja, dan tidak sengaja. Nah, yang kita akan bahas ini yang sengaja. Yang dimaksud dengan pembunuhan dengan sengaja di sini ialah seorang mukallaf secara sengaja dan berencana membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh. Dari definisi itu diketahui bahwa pembunuhan dengan sengaja memiliki rukun dan syarat. Di antaranya yakni 1. Korban terbunuh. Apabila seseorang sengaja membunuh korban dengan senjata yang biasa digunakan untuk membunuh seperti kampak atau sejenisnya, atau mungkin senjata api yang sekarang marak beredar, namun korbannya selamat dan dapat disembuhkan, maka tidak termasuk pembunuhan dengan sengaja. Sedangkan korban yang terbunuh memiliki 2 syarat, yakni Bani Adam, manusia. Jadi apabila korban yang terbunuh bukan manusia, tentulah tidak dikatakan pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, terjaga darahnya. Hal ini mencakup semua jiwa yang mendapatkan perlindungan dari negara Islam, seperti kaum muslimin, jimmi atau ahli jimah yang di bawah perjanjian, orang-orang yang meminta perlindungan. Dengan demikian, seseorang dihukumi membunuh dengan sengaja apabila ia mengetahui bahwa orang yang ia inginkan terbunuh adalah manusia dan terlindungi jiwanya menurut syarat. Syarat yang kedua jika dikatakan sebagai pembunuhan dengan sengaja yaitu kesengajaan atau keinginan untuk membunuh korban. Hal ini mencakup 2 keinginan, yaitu kesengajaan membunuh dan sengaja menjadikan terbunuh sebagai korban. Syekh Ibnu Utsmain rahimahullah menyatakan harus memenuhi 2 jenis kesengajaan ini. Seandainya tidak ada niatan membunuh dengan menggerakkan senjata, lalu senjatanya terlempar atau tidak sengaja dan membunuh orang, maka tidak dikategorikan membunuh dengan sengaja karena ia tidak berniat membunuh. Juga seandainya ia sengaja menembak sesuatu dan ternyata seorang manusia, maka ini pun bukan sengaja karena ia tidak sengaja dan tidak berencana membunuh orang yang terlindungi darahnya. Nah, untuk poin ketiga yaitu alat yang digunakan adalah alat pembunuh baik senjata tajam atau yang lainnya. Ini termasuk rukun pembunuhan dengan sengaja yang terpenting, karena syarat kesengajaan membunuh adalah perkara batin yang tidak mudah dibuktikan, sehingga dalam penetapan hukumnya kembali kepada alat yang digunakan. Sebab itu perkara nyata. Ini tidak ada salah satunya, maka tidak dihukumi sebagai pembunuhan dengan sengaja. Definisi pembunuhan dengan sengaja terbagi dalam 2 jenis, yaitu membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri, yaitu jiwa manusia bukanlah miliknya pribadi, namun merupakan milik penciptanya. Jiwa adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu dilarang bunuh diri atau merusaknya tanpa ada maslahat syar'i. Juga tidak boleh beraktivitas dengan anggota tubuhnya kecuali yang mendatangkan manfaat. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menjadikan perbuatan bunuh diri termasuk dosa besar. Sebab ada pelanggaran amanah dan sikap tidak rela dengan ketetapan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Perbuatan ini dilarang dengan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-29. Nah, yang kedua, membunuh orang lain. Allah Azza wa Jalla dengan tegas melarang membunuh jiwa manusia dengan sengaja dan mengancam pelakunya dengan ancaman yang berat. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, "Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam,
ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat ke-93. Pembunuhan dengan sengaja memiliki bentuk yang nyata, diantaranya yakni membunuh dengan senjata tajam dengan cara melukai tubuhnya seperti dengan pisau, senapan, tombak, lembing, dan jenis senjata tajam lainnya. Ini disepakati para ulama termasuk jenis pembunuhan dengan sengaja. Terus yang kedua, membunuh dengan senjata tumpul atau senjata yang membunuh karena beratnya atau pengaruhnya di tubuh seperti dengan cara memukulkan batu besar dan sejenisnya. Apabila batunya kecil, maka bukan termasuk pembunuhan dengan sengaja, kecuali bila dipukulkan ke bagian anggota tubuh yang mematikan, atau dalam keadaan lemahnya korban seperti sakit kecil dan sejenisnya, atau memukulnya dengan berulang-ulang hingga mati. Termasuk juga pembunuhan adalah menimpakan tembok ke orang lain atau menabrakkan mobil kepada korban. Yang ketiga, melemparkannya ke tempat berbahaya yang dapat membunuhnya, seperti melemparkannya ke dalam kandang singa atau dikurung bersama ular berbisa yang dapat membunuhnya. Apabila sengaja melemparkannya ke tempat-tempat yang mematikan tersebut, maka ia telah sengaja membunuhnya dengan sesuatu yang umumnya membunuh. Keempat, melemparnya ke dalam api atau air yang menenggelamkannya dan korban tidak mungkin selamat darinya. Kelima, mencekiknya dengan tali atau sejenisnya, atau memekap mulut dan hidungnya hingga mati. Keenam, memenjarakannya dan tidak memberi makan dan minum hingga mati dalam waktu yang umumnya orang mati kelaparan, serta orang tersebut tidak bisa mencari makan dan minuman. 7. Membunuhnya dengan sihir atau santet. 8. Membunuhnya dengan racun. Ini memiliki beberapa bentuk, diantaranya seperti memberi racun dengan paksa hingga mati, mencampuri makanan dan minumannya dengan racun lalu menyajikannya kepada korban, lalu ia meminumnya dalam keadaan tidak tahu. Yang kesembilan, membunuh korban secara tidak langsung. Hal ini dapat digambarkan dalam beberapa bentuk, yakni memberikan kesaksian yang membuat korban dibunuh, seperti berzina atau murtad, lalu korban itu dibunuh. Setelah terbunuh, saksi tersebut menarik kembali persaksiannya dan mengatakan bahwa ia sengaja melakukannya untuk membunuhnya. Itu dilarang. Kedua, memaksanya untuk bunuh diri. Ketiga, menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Demikianlah beberapa jenis bentuk pembunuhan dengan sengaja yang disampaikan para ulama dari hasil penelitian mereka. Pembunuhan dengan sengaja memiliki konsekuensi yang melibatkan 3 hak, yakni hak Allah Azza wa Jalla, wali korban, dan hak korban sendiri. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan yang benar bahwa pembunuhan berhubungan dengan 3 hak, yaitu hak Allah Azza wa Jalla, hak korban, dan hak keluarga dan kerabat korban. Apabila pembunuh telah menyerahkan diri dengan sukarela dengan menyesalinya dan takut kepada Allah Azza wa Jalla serta bertobat dengan taubat nasuha, maka gugurlah hak Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan hak aulia atau al-maq dengan ditunaikan secara sempurna, qisas atau perdamaian atau dimaafkan. Namun masih tersisa hak korban, maka Allah Azza wa Jalla yang akan menggantinya di hari kiamat dari hambanya yang bertaubat dan memperbaiki hubungan keduanya. Hak-hak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yakni hak Allah Azza wa Jalla. Pembunuhan dengan sengaja berhubungan langsung dengan hak Allah Azza wa Jalla karena telah melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengancam keras pelaku pembunuhan dengan sengaja, sampai-sampai karena besarnya dosa pembunuhan ini, Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkan kafarat. Larangan ini tidak hanya berlaku pada jiwa muslim, namun juga pada semua jiwa yang dilindungi dalam syariat Islam. Bahkan perkara ini menjadi awal yang dihisab di antara manusia di hari kiamat. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan pembunuhan satu jiwa seperti membunuh seluruh manusia dan menghidupkannya seperti menghidupkan manusia seluruhnya. Hak ini tidak gugur kecuali dengan taubat yang benar dari pembunuh dan tidak cukup hanya dengan menyerahkan diri kepada wali korban. Kedua, hak korban. Hak ini tidak gugur karena korban telah mati dan hilang atau pembunuh telah dihukum.
korban akan meminta haknya di hari kiamat nanti dari pembunuhnya. Namun, apakah akan diambil dari kebaikan pembunuh di akhirat, atau Allah Azza wa Jalla dengan keutamaan dan kemurahannya menanggungnya? Yang benar, sebagaimana diriwayatkan dalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan Ibnu Utsmain rahimahullah, adalah Allah Azza wa Jalla yang akan menggantinya di hari kiamat dari hambanya yang bertobat dan memperbaiki hubungan keduanya. Yang terakhir, hak wali korban. Keluarga korban yang mencakup seluruh ahli warisnya memiliki hak atas pelaku pembunuhan dengan diminta memilih 3 pilihan, yaitu kisos. Kisos dengan dilakukan hukuman pancung kepada pelaku pembunuhan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dianjurkan bagi para ahli waris korban untuk mengampuni pelaku dari kisos apabila pelaku tidak dikenal sebagai orang jelek atau bertabiat buruk. Apabila ahli waris seluruhnya atau seseorang dari mereka memaafkan dari kisos, maka gugurlah kisosnya dan wajib menunaikan pilihan kedua, yaitu diat, membayar diat. Yang ketiga, memberikan ampunan tanpa bayaran. Para ahli waris korban memiliki hak untuk mengampuni pelaku dengan tidak meminta kisos atau diat. Apabila sebagian ahli waris memberikan ampunan ini, maka gugurlah bagiannya dari diat dan pelaku hanya membayar bagian diat untuk ahli waris korban yang tidak memaafkannya. Nah, demikianlah penjelasan sebagian hukum berkenaan dengan pembunuhan dengan sengaja. Insya Allah pemerintah Indonesia dapat segera memberlakukan aturan Islam, karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Sangat sempurnanya, bahkan aturan mengenai pembunuhan pun diatur secara terperinci. Insya Allah kita dapat mengikuti aturan Islam secara kafah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian firman Allah yang dibahas hari ini. Jika antum suka dengan video ini, silahkan subscribe dan beri komentar agar bisa dibahas bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pembahasan ini disalin dari majalah As-Sunnah edisi 4 tahun ke-13 1430 Hijriah atau 2009 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.